Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Skibidi akan menjelaskan hasil wawancara dari kelompok kami. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Bersama saya Fadli Nur Hidayat. Saya sendiri Andika Jayananda. Perkenalkan, nama saya Alamul Huda. Nah, untuk wirausaha yang pertama yang akan kita bahas adalah Extreme Gamer House. Di sini terdapat 4 indikasi, ada lokasi, profil, hasil wawancara, dan dokumentasi. Oke, kita akan lihat pertama di lokasinya. Untuk lokasi wirausaha ini berada di Jalan Prof. Muhammad Yamin, Gang Swakarya 3, nomor A12. Lalu untuk profil dari wirausaha seperti berikut. Pemilik bernama Ading. Untuk profil singkatnya, Extreme Gamer House adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa berupa penyewaan PC atau biasa dikenal dengan warnet, dengan spesifikasi mid-end dan cocok untuk para gamer untuk memainkan game berat dan bisa juga dipakai oleh streamer. Untuk hasil wawancaranya seperti berikut. Sebuah usaha yang didirikan karena kecintaan pribadi terhadap game sejak kecil. Memilih untuk terjun di bidang penyewaan PC untuk para gamer, terutama remaja dan anak-anak yang terlibat di dunia e-sport namun tidak memiliki perangkat yang memadai. Selain itu, usaha ini juga memfasilitasi streamer baru yang ingin memulai karir mereka. Nilai utama yang ditawarkan adalah akses internet yang cepat dan pembagian bandwidth yang optimal, serta fasilitas yang nyaman seperti headphone dan kursi gaming yang berkualitas. Dalam menjangkau konsumen, mereka aktif melakukan promosi melalui kompetisi game dan kolaborasi dengan streamer lokal, serta memastikan hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang cepat dan menangani masalah teknis. Dalam memulai usaha ini, pemilik menjadikan rumah pribadi sebagai ruko dan menggunakan modal untuk membeli perangkat komputer. Pengalaman dalam mengelola bisnis sewa PC menjadi faktor utama dalam kesuksesan usaha, ditambah keberanian untuk memutarkan modal dengan cepat dan promosi yang terarah. Mitra yang penting dalam mendukung operasional adalah toko komputer dan teknisi yang handal, yang mampu dalam melakukan perawatan perangkat dan software. Potensi pendapatan utama berasal dari penyewaan PC, serta kolaborasi dengan publisher game yang mengadakan event atau roadshow. Selain itu, ada tambahan dari penjualan makanan dan minuman yang akan direncanakan. Untuk pengeluaran rutin berasal dari biaya operasional seperti perawatan perangkat, listrik, layanan internet, dan upah SDM atau karyawan. Kendala utama yang dihadapi adalah risiko kebakaran dan masalah teknis seperti tegangan listrik yang rendah dan gangguan internet. Meskipun demikian, usaha ini tetap stabil dengan pendapatan harian yang bisa mencapai Rp600.000 saat ramai dan Rp200 hingga Rp300.000 saat sepi. Dan keuntungan lebih besar didapat karena tidak ada beban sewa ruko. Untuk hasil dokumentasinya sebagai berikut. Sekarang saya akan menjelaskan hasil wawancara yang telah kami lakukan di Blitz Barbershop. Lokasi Blitz Barbershop ada di Jalan Merdeka, tepatnya di depan Masjid Sirajul Islam. Profil perusahaannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa berupa pencukuran, perawatan, dan stylish rambut. Perusahaan ini juga menawarkan produk perawatan dan stylish rambut. Blitz Barbershop didirikan berdasarkan latar belakang pribadi pemilik yang tertarik dengan dunia barber, ditambah dengan pengaruh keluarga yang juga menjalankan bisnis. Untuk mempersiapkan diri membuka usaha, pemilik mengikuti kursus khusus untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang ini. Alasan memilih jasa barber adalah karena prospek jangka panjangnya yang menjanjikan, mengingat jasa potong rambut selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Konsumen potensial dari barbershop adalah remaja, mulai dari anak SMP hingga usia 25 tahun. Nilai utama yang ditawarkan adalah produk perawatan dan penataan rambut, serta profesionalitas dalam layanan yang diberikan. Promosi untuk usaha ini sebagian besar dilakukan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, berkat kepuasan konsumen dengan hasil potong rambut, serta didukung oleh media sosial. Dalam menjaga loyalitas konsumen, Blitz Barbershop berfokus pada kenyamanan pelanggan dengan menyediakan fasilitas yang baik, menjaga komunikasi yang ramah, dan memastikan kepuasan pelanggan terhadap hasil potongan rambut. Sebelum membuka usaha, pemilik mempersiapkan keterampilan yang diperlukan dan modal untuk mendukung operasional bisnis. Beberapa keperluan penting dalam menjalankan bisnis barber ini antara lain alat cukur, produk perawatan rambut, dan tempat usaha seperti ruko.
Pemilik juga membutuhkan karyawan untuk membantu operasional. Selain itu, toko elektronik menjadi mitra penting dalam penyediaan peralatan. Potensi pendapatan usaha ini berasal dari jasa potong rambut dan cuci rambut, serta penjualan produk perawatan rambut. Di sisi lain, pengeluaran mencakup biaya listrik, perawatan peralatan, dan pembelian stok produk rambut. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan stok produk di kota ini, serta ketidakpuasan pelanggan terhadap hasil potongan rambut. Namun, sebagai solusi, Blitz Barbershop menawarkan potong rambut gratis untuk memperbaiki potongan yang tidak sesuai. Dengan rata-rata pendapatan harian sekitar 600.000, setiap karyawan Blitz melayani sekitar 10 pelanggan per hari. Untuk wirausaha yang berikutnya adalah bengkel komputer. Ini masih sama, terdapat lokasi, profil, hasil wawancara, dan dokumentasi. Untuk wirausaha ini berada di Jalan Gusti Hamzah, nomor 8, letaknya di samping Gang Pancasila 1. Untuk profilnya sendiri seperti ini, pemilik bernama Yudianto. Bengkel komputer adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komputer, penjualan komponen komputer, aksesoris komputer, dan jasa servis komputer. Untuk hasil wawancaranya sebagai berikut. Bengkel komputer didirikan karena hobi pemilik yang sudah lama tertarik dengan dunia komputer dan bisnis. Ini sudah berkembang sejak duduk di bangku SMP. Alasan memilih bidang usaha ini adalah melihat prospek jangka panjang dalam industri komputer yang terus berkembang setiap tahun, dengan kebutuhan publik yang selalu muncul akan teknologi terbaru. Konsumen potensial dari bengkel komputer sangat beragam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga pria dewasa, serta penggunaan dari kalangan perkantoran, gamer, dan streamer. Nilai utama yang ditawarkan dari bengkel komputer adalah konsultasi dengan orang yang profesional mengenai komputer yang akan dirakit atau komponen yang akan ditanyakan, kualitas komponen yang terjamin, layanan yang ramah dan responsif, serta keunggulan dari segi customer service dan service center yang menjadi daya tarik tersendiri. Dalam menjaga konsumen, promosi dilakukan secara konvensional melalui mulut ke mulut dan juga secara online melalui platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube yang rutin dilakukan untuk dipublikasikan. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, bengkel komputer selalu mempertahankan kualitas layanan, baik dari segi teknisi maupun komponen yang digunakan. Sebelum membuka usaha, modal dan pengalaman yang dimiliki sejak lama menjadi faktor penting, didukung oleh hubungan yang baik dengan mitra lokal di Pontianak. Keberhasilan usaha ini juga membutuhkan konsistensi dan ketekunan, terutama dalam menghadapi tantangan bisnis. Mitra utama yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang andal atau karyawan, distributor lokal yang menyediakan komponen, serta konsumen yang melakukan repeat order. Potensi pendapatan tidak hanya berasal dari penjualan komputer, tetapi juga dari penjualan aksesoris dan servis layanan komputer. Di sisi lain, pengeluaran utama mencakup biaya listrik, internet, gaji karyawan, dan biaya sewa ruko. Kendala yang sering dihadapi adalah ketersediaan barang yang tidak semuanya selalu lengkap di Pontianak. Jadi, kita harus memesan secara online terlebih dahulu dan menunggu beberapa hari untuk kedatangan barang. Selain itu, permintaan konsumen untuk layanan cepat juga menjadi tantangan. Namun, pihak toko selalu memberikan pengertian kepada konsumen terkait waktu yang dibutuhkan. Untuk dokumentasi dari wirausaha ini sebagai berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari wawancaranya. Sekarang kita berada di perusahaan Samudra Garage. Sama seperti sebelumnya, di sini ada lokasi, profil, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lokasi dari Samudra Garage itu sendiri berada di Jalan Merdeka, tepat
tepatnya di depan Masjid Sirajul Islam nomor 578. Ini adalah profil perusahaan. Perusahaan ini ownernya adalah Noval, di mana Samudra Garage adalah bengkel modifikasi motor di Pontianak yang didirikan karena melihat peluang besar dalam bisnis kostum motor. Didukung oleh lahan kosong dan keahlian pemilik dalam modifikasi, menargetkan konsumen dari kalangan pencinta motor, mulai dari anak muda hingga pria dewasa. Samudra Garage menawarkan spare part berkualitas dan modifikasi motor dengan ciri khas yang unik. Ini adalah hasil wawancaranya. Samudra Garage didirikan dengan latar belakang melihat peluang besar dalam bisnis kostum motor. Usaha ini juga didukung oleh ketersediaan lahan kosong dan minat yang besar dari para pencinta motor. Pemiliknya memiliki keahlian dalam modifikasi motor, sehingga mendirikan bengkel ini menjadi langkah yang tepat. Konsumen potensial bengkel ini berasal dari kalangan pecinta custom motor, mulai dari anak muda hingga pria dewasa. Nilai utama yang ditawarkan Samudra Garage adalah penggunaan spare part berkualitas serta modifikasi motor terbaik di Pontianak dengan ciri khas yang unik. Untuk menjangkau konsumen, promosi dilakukan melalui media sosial dan dari mulut ke mulut, serta dengan mengikuti berbagai event motor untuk memperkenalkan nama bengkel. Dalam penjagaan loyalitas konsumen, kualitas spare part dan pelayanan menjadi prioritas utama, di samping membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Sebelum memulai usaha, persiapan yang dilakukan meliputi pencarian mekanik handal dan pembangunan garasi untuk menyimpan barang-barang bengkel sekaligus kegiatan operasional. Keperluan utama dalam menjalankan bisnis ini adalah sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan spare part dari merek ternama. Mitra utama bengkel ini adalah distributor spare part terkenal seperti JBT Vazri Motor serta toko besi lokal Alam Jaya Pontianak untuk mendukung produksi rangka motor custom. Potensi pendapatan Samudra Garage berasal dari layanan custom motor, servis, dan penjualan spare part motor. Bengkel ini juga aktif mengikuti event motor untuk memperluas branding. Di sisi lain, pengeluaran utama meliputi gaji karyawan dan pembelian stok spare part. Kendala yang dihadapi mencakup ketidaksabaran konsumen yang menginginkan hasil cepat serta kesulitan mendapatkan spare part tertentu di Kalimantan yang seringkali harus dibeli secara online. Meskipun begitu, Samudra Garage mampu menghasilkan pendapatan kotor sekitar 15 juta rupiah per bulan dari 3-4 motor yang diubah secara penuh setiap bulannya atau full modification. Baiklah, kita lanjut yang terakhir. Di sini ada wirausaha Satya Antasari. Masih sama seperti sebelumnya. Di sini ada lokasi, profil, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lokasinya sendiri itu ada Jalan Merdeka, depan Masjid Sirajul Islam, nomor 577. Profil usahanya, Satya Antasari ini memiliki owner yang bernama Samudra. Satya Antasari adalah rumah makan yang berfokus menjual sate yang melanjutkan usaha dari orang tua pemilik dan memiliki banyak pelanggan setia yang sudah kenal lama dengan sate tersebut. Hasil wawancara, Satya Antasari merupakan usaha yang didirikan karena faktor pribadi. Pemilik usaha yang sudah terbiasa dengan bisnis sate kecil-kecilan sejak awal. Usaha ini diteruskan dari sang ayah yang sudah memiliki banyak pelanggan setia. Konsumen potensial Satya Antasari sebagian besar dari komunitas Tionghoa yang dikenal sangat menyukai sate. Nilai utama yang ditawarkan oleh Satya Antasari adalah kualitas sate yang diakui oleh pelanggan, terutama karena pemilik selalu menggunakan daging berkualitas tinggi. Dalam menjangkau konsumen, promosi dilakukan melalui media sosial, dan reputasi usaha ini juga sudah lama dikenal oleh masyarakat, sehingga memiliki bisnis pelanggan yang solid. Untuk mempertahankan konsumen, Satya Antasari fokus pada modal yang cukup, lokasi strategis, dan tenaga karyawan yang handal. Dalam memulai usaha ini, konsistensi dan keuletan menjadi kunci, termasuk dalam menjaga ketepatan waktu buka usaha setiap harinya. Beberapa keperluan utama dalam menjalankan bisnis ini meliputi bahan baku seperti daging, arang, serta tempat untuk berjualan. Mitra penting dalam operasional usaha ini adalah supplier daging yang sudah menjadi kenalan dekat, serta penyedia bahan baku lain seperti arang. Potensi pendapatan tidak hanya berasal dari pelanggan yang datang langsung, tetapi juga dari pembelian melalui platform online seperti Gojek, Shopee Food, dan sebagainya macamnya. Namun, ada beberapa pengeluaran rutin seperti biaya untuk daging, tusukkan sate, dan listrik. Kendala yang dihadapi termasuk risiko daging yang membusuk dan dampak besar saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah pelanggan. Meskipun demikian, usaha ini terus beroperasi dengan mempertahankan kualitas dan layanan yang konsisten.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CKBD akan mewawancara warnet di Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami kelompok CKBD. Sekarang kami di bengkel komputer, guys. Ya, kami akan mewawancara di bengkel komputer bersama teknisi kesayangan bengkel komputer. Please welcome Fadli Nur Hidayat.